Asesmen kompetensi minimum SD, literasi dan numerasi. Apa sih yang akan kita bahas di video kali ini? Nah, kegiatan belajar kita hari ini yaitu sebelum memulai kegiatan kita berdoa dulu ya. Yuk, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, di video ini kita akan mengerjakan sebuah soal AKM. Ya, dan sekaligus kita akan membahas soal tersebut. Sudah siap? Ya, ketika Pak Guru terlalu cepat membacakan soalnya, adik-adik bisa mempause videonya, kemudian mencatat atau menghitung-hitung di coret-coretannya. Oke, sudah siap ya? Nah, kita punya sebuah teks yang berjudul Lompat Jauh. Seorang atlet lompat jauh sedang berlatih untuk persiapan lomba. Ia melakukan 6 kali lompatan. Jarak lompatan yang telah dicapai atlet tersebut dari lompatan pertama hingga ke-6 berturut-turut adalah 753 cm, 745 cm, 743 cm, kemudian 735 cm, kemudian 734 cm, dan 754 cm. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan teks tersebut, lompatan terpendek yang dicapai atlet tersebut saat latihan terjadi pada lompatan. Ya, boleh di-pause dulu untuk memahami pertanyaannya. Karena kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya, kalau yang belum paham. Atau udah punya jawabannya? Ya, boleh ditulis di buku tulis ya coret-coretannya. Oke, apakah nanti sesuai nggak dengan pembahasan soal kita nanti? Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Ya, berdasarkan informasi pada teks tersebut, apakah pernyataan berikut ini benar atau salah nih? Kasih tanda centang ya di kolom benar atau salah pada setiap pernyataan yang sesuai. Ada 4 pernyataan di pertanyaan kedua nih. Wah, jadi pertanyaannya beranak. Jadi kamu nanti tinggal checklist aja benar atau salah. Ya, nih pertanyaan kedua ada 4 pernyataan. Ini benar atau salah nih? Yang pertama, pada garis bilangan, lompatan ketiga berada pada posisi keempat dari kanan. Kedua, pernyataan kedua, selisih posisi lompatan keempat dan pertama pada garis bilangan adalah 3 satuan. Yang ketiga, posisi lompatan kedua dan keenam berada di kiri dan kanan lompatan ketiga jika disajikan pada garis bilangan. Pernyataan keempat, selisih posisi lompatan di antara jarak lompatan yang merupakan bilangan genap jika disajikan pada garis bilangan adalah 5 satuan. Yo, kira-kira gimana nih cara mengerjakannya nih? Bingung apa enggak nih adik-adik semua? Oke, bisa di-pause untuk lebih memahami soal ini ya. Karena kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Nah, berdasarkan informasi pada teks tersebut, apakah setiap pernyataan berikut ini, pernyataan benar ini iya atau enggak nih? Ini pernyataan ini benar atau enggak? Tinggal kamu centang ntar di kolom iya atau tidak. Oke? Ada 4 pernyataan benar. Yang pertama, selisih antara jarak lompatan pertama dan ketiga merupakan bilangan genap. Kedua, perbedaan jarak lompatan kedua terpendek nih dengan yang terjauh adalah 21 cm. Ketiga, jarak lompatan terpendek pertama hingga ketiga jika ditotal menjadi 2212 cm. Yang keempat, jarak lompatan terpendek dan terjauh jika ditotal menjadi 1488 cm. Baik ya, Pak Guru kasih waktu sejenak
untuk adik-adik menyelesaikan atau mencoba sendiri secara mandiri soal dari ketiga pertanyaan tersebut. Apabila terlewat, tadi pertanyaannya bisa dimundurin videonya. Tapi jangan diterusin ya kalau mau memastikan jawabannya atau mau mengkoreksi mandiri jawaban kamu benar atau enggak. Oke? Baik, kita akan membahas ya daripada 3 pertanyaan dari sebuah cerita nih, dari sebuah teks gitu kan. Tadi kan teksnya sudah kita baca. Nah, untuk memudahkan kamu semua, kita mesti membuat garis bilangan. Garis bilangan itu seperti ini, nih, garis bilangan. Kemudian kita urutkan dari jarak terkecil aja biar lebih mudah. Jadi semakin ke kanan nanti semakin besar jarak lompatannya dan di atasnya kita kasih keterangan ini lompatan ke berapa nih. Kayak begitu nih, seperti ini. Sudah Pak Guru urutkan. Kalian juga begini nggak mengerjakannya? Ya, jadi lompatan paling terpendek ini adalah lompatan kelima nih. Mereka tuh 2, 3, 4, 5, 734. Nah, bener kan? Sudah diurutkan. Nah, ini posisi terpendek dan yang ini posisi terjauh. Ya, kita langsung masuk ke soalnya. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan teks tersebut yang tadi tuh lompatan terpendek yang dicapai. Lompatan terpendek karena kita sudah mengurutkan dengan garis bilangan, jadi kita udah tahu dong lompatan keberapa ini. Ya, betul, lompatan kelima ya. Bukan jaraknya yang ditanya ya, tapi lompatan keberapa? Kelima. Udah ya, udah. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Nah, pernyataan yang pertama dari pertanyaan yang kedua nih, pada garis bilangan lompatan ketiga berada pada posisi keempat dari kanan. Gimana kalimatnya? Lompatan ketiga. Ya, kita tandain dulu nih, lompatan ketiga. Ini ya, lompatan ketiga. Oke, berada di posisi keempat dari kanan. Ini kanan. Posisi keempat masa sih? 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata jawabannya benar. Ya, kita lanjut. Nah, kita hapus dulu. Yang kedua, selisih posisi lompatan keempat dan pertama pada garis bilangan adalah 3 satuan. Ya, lompatan keempat dan pertama. Kita cari lompatan keempat ini. Dan lompatan pertama ini ya, lompatan yang pertama, yang ke-1. Terus dibilang pernyataannya selisih posisi lompatan. Ya, kita anggaplah yang terpendek ini posisi yang pertama ya. Pertama, ini yang kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Ini keenam. Oke. Posisi lompatan keempat ini 2. Posisi kedua kan. Posisi lompatan yang pertama ini yang kelima. Kita selisih itu berarti kita kurangi. Gitu ya. Berarti 5 dikurangi 2, posisi yang kita hitung ya. Berapa hasilnya? Adalah hasilnya 3 ya. 5 kurang 2, 3 kan? Berarti 3 satuan. That's right. It's true. Pernyataan ya. Ini pernyataan yang benar. Oke. Kita hapus dulu lagi. Kita lanjut untuk ke pernyataan yang ketiga. Posisi lompatan kedua dan keenam berada di kiri dan kanan lompatan ketiga. Jika disajikan pada garis bilangan. Lompatan kedua ini, Pak. Lompatan keenam sebelah sini, Pak. Kemudian dia membandingkan dengan lompatan ketiga. Lompatan ketiga di sini, Pak. Apakah lompatan kedua dan keenam ada di kiri dan kanan?
dari lompatan ketiga, ternyata lompatan kedua dan keenam adalah di dua-duanya di sebelah kanan dari lompatan ketiga. Oh, pernyataan ini berarti salah. It's wrong. Ya, ini pernyataan yang salah. Oke, kamu bener nggak jawabannya? Ya, cuman kamu yang tahu ya di sana ya. Kita lanjut ke eh, pernyataan keempat. Selisih posisi lompatan di antara jarak lompatan yang merupakan bilangan genap jika disajikan pada garis bilangan adalah 5 satuan. Lihat ya, selisih posisi lompatan. Ingat di sini masih tentang posisi lompatan. Aduh, ya. Selisih posisi lompatan. Kemudian ditanya nih jarak lompatan bilangan genap. Dari bilangan genap ini yang mana isi? Jarak lompatan yang bilangan genap. Ini ganjil yang genap berarti yang ini sama yang ini aja ya. Betul ya? Yang berarti posisi yang pertama sama yang terakhir. Yang terakhir posisi ke-6 tadi kan? Terus selisihnya berapa? 6 dikurang 1. 6 dikurang 1 berapa? Iya, 5. Berarti pernyataan yang terakhir dari soal pertanyaan kedua ini, jawabannya adalah benar juga. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, masih pakai garis bilangan kan tadi Pak Guru? Ini udah di bawah sudah tersedia garis bilangannya. Langsung kita jawab. Pernyataannya ini benar iya atau tidak sih? Ini pernyataan benar nih iya apa enggak? Oke. Yang pertama, selisih antara jarak lompatan pertama dan ketiga merupakan bilangan genap. Ini nggak ada kaitannya sama posisi ya. Selisih, tapi yang ditanya adalah lompatan pertama dan ketiga. Lompatan pertama kita lihat di sini. Ini ya. Dan lompatan ketiga ini. Selisih berarti kita kurangin yang besar kurangin yang kecil. Gitu ya. Yang besar kurangi yang kecil. Berarti 753 dikurangi 743. 743. Hasilnya 10 cm. 10 cm ini merupakan bilangan genap. Berarti pernyataan benar itu ya benar adanya. Ya. Lanjut ya. Oke, yang kedua, pernyataan benar ini. Perbedaan jarak lompatan kedua terpendek dengan terjauh adalah 21 cm. Terpendek kedua terpendek ya, kedua terpendek. Kedua terpendek berarti ini yang pertama, yang kedua. Ini yang kedua terpendek dengan yang terjauh. Ini nih 754 ya. Perbedaannya berarti perbedaannya juga selisih ya, selisih. Berarti 754 dikurangi 735. Hasilnya 19 cm ternyata kan jawabannya bukan 21. Nah, pernyataan benar ini salah. Berarti ini nggak benar yang nomor 2. Tuh, tidak. Oke, lanjut yang ketiga. Ya, yang ketiga ini jarak lompatan terpendek pertama hingga ketiga terus ditambahin di total. Hasilnya 2212. Yang ini ditambah yang ini ditambah yang ini nih. Itu hasilnya bener nggak 2212? Bener nggak? Ya, kita hitung. Ya, kita hitung. Ya, hasilnya adalah 2212 cm. Berarti pernyataannya benar ini ya betul. Itu. Lanjut ya. Lanjut. Kita ke pernyataan benar yang keempat atau yang terakhir. Jarak lompatan terpendek dan terjauh jika ditotal menjadi 1488. Terpendek dan terjauh. Nah, makanya mudah kan kalau kita udah bisa mengurutkan data tersebut, kita urutkan dari yang terpendek dan terjauh udah ada gitu. Kalau kita tambahkan, di total ditambahkan menjadi 1488. Bener nggak sih pernyataan ini? Berarti kamu mau nggak mau dan harus menghitungnya. Itu dihitung. Dihitung ternyata jawabannya adalah 1488 cm kalau ditambahin. Berarti pernyataan benar tersebut adalah benar iya. Gitu.
Itulah video kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kalau ada video-video terbaru dari channel ini, kamu dapat notifikasinya. Terima kasih. Dadah.